kaos spesial dari Starting Eleven. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Manchester City membuka tahun baru 2025 dengan kemenangan gemilang atas West Ham United. Dalam laga tersebut, pasukan Pep Guardiola tampil tanpa ampun dan langsung menunjukkan dominasinya sejak awal pertandingan. Babak pertama berakhir dengan keunggulan 2-0 untuk City, hasil dari serangan agresif dan penyelesaian klinis para pemainnya. Ketika babak kedua dimulai, dominasi mereka tidak berhenti di situ, dengan tambahan 2 gol yang memastikan kemenangan telak 4-1. Hasil ini membuat Manchester City mencatatkan gelar unbeaten dalam 3 pertandingan terakhir mereka, memberikan secercah harapan bagi para pendukungnya setelah performa yang sebelumnya mengecewakan. Namun, kemenangan ini terasa semakin penting mengingat era kegelapan yang baru saja mereka lewati. Dalam beberapa bulan terakhir, Manchester City mengalami kesulitan luar biasa di mana hasil-hasil buruk terus menghantui mereka. Kesulitan memenangkan pertandingan membuat mereka terlempar dari jalur perburuan gelar, menciptakan tekanan besar pada pemain dan manajer. Oleh karena itu, tren unbeaten ini menjadi titik terang yang menunjukkan tanda-tanda kebangkitan tim. Para penggemar akhirnya mulai melihat City kembali ke jalurnya, meski jalan menuju kejayaan masih panjang dan penuh tantangan. Lantas, bagaimana ini bisa disebut kebangkitan? Apakah bisa Manchester City kembali ke jalur perburuan gelar? Sebelum kita mulai pembahasannya Football Lovers, seperti biasa jangan lupa untuk menekan dulu tombol like dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya supaya kedepannya kamu tidak ketinggalan berita-berita terbaru lainnya seputar dunia sepak bola dari channel Starting Eleven Moment. Manchester City saat ini sedang berada dalam fase yang cukup memprihatinkan. Klub yang biasanya mendominasi liga dan turnamen kini justru terjebak dalam tren negatif. Performanya menurun drastis terlihat dari hasil-hasil pertandingan terakhir mereka. Dalam bulan Desember 2024, Manchester City hanya mampu meraih 2 kemenangan dari 8 pertandingan yang mereka jalani. Sisanya mereka harus puas dengan hasil imbang atau bahkan dengan kekalahan. Performa buruk ini sebenarnya sudah terlihat sejak bulan-bulan sebelumnya. November bahkan menjadi bulan terburuk bagi The Citizen. Bayangkan saja dalam 1 bulan penuh mereka tidak mampu memenangkan 1 pun pertandingan. Hasil ini tentu menjadi pukulan besar bagi klub yang dikenal punya gelar paling cemerlang di Liga Inggris. Entah apa yang salah, dari tim utama hingga pemain cadangan semuanya seperti kehilangan sentuhan magis mereka. Kondisi ini membuat para pemain mulai kehilangan semangat. Bahkan beberapa di antaranya secara terbuka mengakui bahwa mereka merasa sudah keluar dari perburuan gelar juara musim ini. Padahal biasanya mereka selalu menjadi pesaing utama di puncak klasemen. Kali ini situasinya benar-benar berbeda. Sekarang ini saya tak akan bilang mustahil untuk juara karena di sepak bola tidak ada yang mustahil ya. Tapi sekarang ini Manchester City benar-benar keluar dari persaingan titel. Tidak ada tanda tanya soal itu, sudah terlalu terlambat buat kami, ujar Bernardo Silva dikutip dari Sky Sport. Dengan serangkaian keadaan yang amat memprihatinkan ini, fans pun mulai khawatir apakah tim kesayangan mereka bisa bangkit atau justru tenggelam lebih dalam. Tren negatif ini jelas menjadi catatan buruk yang sulit dilupakan. Kekalahan beruntun dan performa yang jauh dari harapan membuat City harus menghadapi tekanan dari berbagai pihak. Tidak hanya dari fans, tetapi juga dari media dan bahkan para rival mereka. Semua mata kini tertuju pada bagaimana mereka akan keluar dari situasi sulit ini. Di tengah badai kritik dan hasil buruk yang menimpa timnya, Pep Guardiola tetap menunjukkan sikap optimis. Sebagai manajer, Pep tidak mau larut dalam situasi negatif ini. Ia menyadari bahwa tanggung jawab atas performa buruk tim sepenuhnya ada di pundaknya. Oleh karena itu, ia terus mencoba membangkitkan semangat para pemainnya meskipun situasinya sangat berat. Dalam beberapa wawancara, Pep bahkan mengatakan bahwa ia masih percaya pada potensi besar timnya. Saya merasa musim ini kami akan melakukan hal-hal luar biasa.
ujar Pep dalam sebuah pernyataan di situs resmi Manchester City. Kata-katanya memang terdengar optimis, tetapi tekanan yang dihadapinya jelas tidak mudah. Ia harus menghadapi skuad yang mulai kehilangan kepercayaan diri dan fans yang semakin frustasi. Di balik kata-kata optimisnya, Pep sendiri juga tidak bisa menutupi bahwa dirinya ikut merasakan beban besar dari tren negatif ini. Ia bahkan secara terang-terangan mengaku telah kehilangan akal untuk mengatasi masalah yang terus-menerus datang. Kekalahan demi kekalahan membuatnya harus memutar otak lebih keras untuk menemukan solusi terbaik. Meski situasinya sulit, ia tetap menunjukkan sikap pantang menyerah. Apa hal terburuk yang bisa terjadi? Kalah, dan kalah. Saya adalah orang yang terkadang merasa gugup. Saya mengalami hari-hari yang buruk. Saya membuat banyak kesalahan dan kekasaran membuat saya gugup. Apakah saya terkadang kehilangan akal? Ya, namun saya adalah pelatih yang sama seperti 5 bulan lalu, orang yang memenangkan Premier League, ungkap Pep dilansir dari Marca. Pep tahu bahwa tugasnya bukan hanya memenangkan pertandingan, tetapi juga menjaga moral tim tetap tinggi. Itulah mengapa ia terus berusaha memberikan dukungan penuh kepada para pemainnya. Ia percaya bahwa dengan kerja keras mereka bisa bangkit dari situasi ini. Pep juga pernah berjanji tidak akan meninggalkan Manchester City apalagi dalam keadaan yang buruk seperti ini. Usaha keras Pep Guardiola akhirnya mulai menunjukkan hasil. Di akhir bulan Desember 2024, Manchester City berhasil mengakhiri tren negatif mereka dengan kemenangan atas Leicester City. Meskipun Leicester adalah klub papan bawah, kemenangan ini tetap terasa sangat penting bagi mental tim. Setelah sekian lama gagal meraih hasil maksimal, kemenangan ini menjadi langkah awal kebangkitan Citizen. Momentum positif ini terus berlanjut ke awal tahun 2025. Manchester City tampil impresif saat menghadapi West Ham United. Dalam pertandingan tersebut, Erling Haaland dan kawan-kawan menunjukkan performa luar biasa dengan mencetak 4 gol, membuat kemenangan City tak terelakkan. Kemenangan ini tidak hanya memberikan tambahan 3 poin, tetapi juga membangkitkan kembali kepercayaan diri tim. Fans yang sebelumnya sempat pesimis kini bisa mulai kembali tersenyum. Dengan catatan unbeaten dalam 3 pertandingan terakhir, Manchester City perlahan-lahan mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Meskipun jalan mereka masih panjang, hasil positif ini setidaknya memberikan harapan baru bahwa tim kesayangan mereka masih punya peluang untuk bersaing di papan atas. Namun, perlu diingat, kebangkitan ini tentu tidak lepas dari kerja keras Pep dan seluruh pemain. Mereka harus berjuang ekstra keras untuk mengatasi tekanan yang selama ini menghantui mereka. Tidak hanya soal taktik, tetapi juga mentalitas yang perlahan kembali terbangun. Ini menunjukkan bahwa Manchester City masih punya potensi besar untuk kembali menjadi tim yang ditakuti. Meskipun tren positif mulai terlihat, pertanyaan besar tetap menghantui. Apakah Manchester City masih bisa kembali ke perburuan gelar juara? Banyak pihak yang meragukan hal ini, mengingat jarak poin yang cukup jauh dari pemuncak klasemen Liverpool. Saat ini Manchester City tertinggal 11 poin, dan itu bukan angka yang mudah untuk dikejar. Untuk bisa kembali bersaing, Manchester City harus tampil sempurna di setiap pertandingan sisa musim ini. Mereka tidak boleh kehilangan poin lagi, terutama melawan tim-tim besar. Selain itu, mereka juga membutuhkan sedikit keberuntungan. Jika Liverpool tergelincir dalam beberapa pertandingan, peluang Manchester City untuk menyalip mereka akan semakin besar. Namun, perjalanan ini jelas tidak akan mudah. Liverpool dikenal sebagai tim yang sangat konsisten, dan mereka juga punya kedalaman skuad yang mumpuni. Oleh karena itu, Manchester City harus bekerja lebih keras untuk bisa mengejar ketertinggalan. Strategi terbaik dan performa impresif dari para pemain kunci seperti Haaland, Kevin De Bruyne, dan Bernardo Silva akan sangat menentukan. Pada akhirnya, meskipun peluangnya kecil, Manchester City masih punya harapan. Kebangkitan yang mereka tunjukkan di akhir tahun 2024 menjadi tanda bahwa mereka belum menyerah. Fans pun mulai kembali optimis bahwa tim kesayangan mereka bisa kembali memberikan kejutan. Jika mereka berhasil mempertahankan momentum ini, bukan tidak mungkin gelar juara kelima masih bisa diraih. Demikianlah Football Lovers, pembahasan singkat mengenai Manchester City yang kembali tunjukkan tanda kebangkitan.
Bagaimana menurut kalian? Bisakah Manchester City kembali ke perburuan gelar? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.